Sejahterakan operator sekolah dengan layak. Kepada yang terhormat, Bapak Presiden RI, Bapak Menteri Pendidikan RI, Bapak DPRD RI, Bapak Bupati Sikap, Bapak DPRD Kabupaten Sikap, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikap. Cerita ini saya ambil dari sebuah media online, Perjalanan Dapodik, Data Pokok Pendidikan. Selama 2 tahun ini begitu banyak perkembangan dari kualitas data sampai dengan kualitas pengiriman sampai dengan 96% progres nasional. Siapa yang berjasa? Pihak P2TK pun mengakui bahwa pemerintah saat ini mengemis meminta data dari sekolah, dalam hal ini operator sekolah. Untuk apa? Mulai dari sekolah, pemerintah mengetahui dengan pasti berapa jumlah sekolah di negeri ini, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak berat, berapa yang kekurangan ruangan kelas, tidak seperti sebelum Dapodik yang dikirim secara manual banyak yang fiktif sehingga pemerintah merasa dirugikan miliaran bahkan triliunan rupiah karena bantuan masuk kepada yang tidak berhak. Sekolah mana saja yang berhak mendapatkan bantuan DAK, mana saja yang berhak mendapatkan RKB dengan rasio jumlah siswa yang akurat, tepat dan akuntabel, mana saja yang berhak mendapatkan bantuan bangunan perpustakaan dan lain-lain. Sekarang, berapa miliar dan bahkan triliunan rupiah bisa diselamatkan? Siapa yang berjasa? Dari data PTK sebelum Dapodik, pemerintah tidak yakin akan jumlah PTK yang ada di negeri ini, bagaimana penyebarannya, berapa jumlah PNS, berapa jumlah non-PNS, apakah sekolah kekurangan guru ataupun malah kelebihan, karena yang pemerintah pusat terima adalah laporan secara manual dari dinas provinsi, dinas kabupaten yang isinya tidak akurat setelah langsung divalidasi ke lapangan. Pemerintah merasa kecolongan dan dibohongi. Sekarang, dengan Dapodik melalui operator sekolah, pemerintah dengan pasti mengetahui bagaimana pemetaan PTK di sekolah-sekolah, mana saja sekolah yang kekurangan guru, mana saja sekolah yang kelebihan guru, berapa jumlah PNS, berapa jumlah non-PNS, berapa jumlah yang berhak menerima tunjangan profesi sesuai dengan 24 jam mengajarnya, berapa jumlah yang berhak menerima aneka tunjangan untuk non-PNS yang sebelum Dapodik hanya usulan manual dan ternyata sampai kepada yang tidak berhak. Sekarang, berapa miliar bahkan triliunan rupiah bisa diselamatkan? Siapa yang berjasa? Peserta didik. Sekarang dengan pasti pemerintah bisa mengetahui berapa dana BOS harus dikucurkan ke sekolah-sekolah, berapa dana BSM harus dikeluarkan, tidak seperti sebelum Dapodik yang pengajuannya dilakukan secara manual karena banyaknya sekolah-sekolah yang membengkakkan datanya. Operator sekolah ibarat pejuang kemerdekaan RI, yang berjuang jiwa dan raga dengan hati ikhlas dan profesional, mengorbankan materi, meninggalkan keluarga tanpa melihat resiko dan jasa apa yang akan mereka dapat, tetapi tujuan mereka adalah berjuang untuk kemerdekaan Republik tercinta ini, untuk seluruh rakyat RI. Mereka adalah cikal bakal kemerdekaan tanpa kenal lelah siang dan malam. Memperjuangkan kebebasan dari penjajah. Walaupun nantinya hanya ucapan terima kasih yang didapat, hanya sebuah nama yang dikenang dalam buku sejarah dan batu nisan bahkan tanpa dikenal sama sekali dan dianggap tidak ada. Apa yang membuat semangat operator sekolah? Sebuah sistem dari pemerintah melalui aplikasi-aplikasi terutama Dapodik memotong jalur birokrasi administrasi dari sekolah, UPT kecamatan, dinas kabupaten, dinas provinsi dan pusat. Kecurangan-kecurangan yang terjadi, manipulasi data, pembengkakan jumlah peserta didik, pelaporan BSM yang fiktif, laporan palsu dari penerima sertifikasi dan lain sebagainya dikikis oleh aplikasi yang namanya Dapodik. Pelaporan dari sekolah langsung ke Dirjen Kemendiknas membuat gerah para pejabat yang nakal, yang memanfaatkan pelaporan secara manual, tidak bisa lagi menahan ataupun menyunat tunjangan-tunjangan yang langsung masuk ke rekening penerima, dan mungkin yang terjadi sekarang hanya membuat pengkondisian, dan juga belas kasihan, dari sang penerima. Nah, disinilah peran seorang operator sekolah sangat penting dalam menginput data dengan benar dan sesuai realita dengan tidak keluar dari aturan-aturan pemerintah sesuai tuntutan aplikasi dan dibayangi dengan Undang-Undang ITE. Seorang operator sekolah harus menguasai alur dan struktur pemrograman, aturan pembagian jam pembelajaran sesuai KTSP ataupun K13, penguasaan mereka lebih hebat. Dari Wakil Kepala Sekolah bagian program kurikulum, mendata seluruh peserta didik dan PTK, lebih hebat dan rinci dari bagian sensus kependudukan dan kepegawaian daerah, bertanggung jawab mengenai pencairan dana BOS, tunjangan sertifikasi PTK, bantuan RKB, DAK, DSB yang berkaitan dengan sekolah lebih hebat dari pejabat-pejabat pembuat kebijakan, dan para dewan yang terhormat yang membuat persetujuan. Aplikasi yang luar biasa hebat dan operator yang luar biasa hebat dan handal.
Sementara operator sekolahnya pun tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, hanya melempar ke sekolah dengan sedikit mencantumkan di Juknisbos 2014 itu juga kalau dijalankan oleh sekolah. Buktinya banyak keluhan dari operator sekolah yang memakai laptop sendiri, modem dan pulsa sendiri dengan honor sekolah yang disamakan dengan honor penjaga sekolah bahkan mungkin di bawahnya dan pantas saja dari sekolah dan PTK-nya. Tidak menghargai pekerjaan operator sekolah karena pemerintah pun tidak menghargai kerja kerasnya operator. Ada yang bilang, kalau tidak sanggup jangan jadi operator sekolah. Bukan mengenai mau atau tidaknya menjadi operator sekolah, bukan mengenai sanggup tidaknya menjadi operator sekolah karena itu berkaitan dengan individu masing-masing, tetapi esensi dari tugas operator sekolah sendiri, penghargaan untuk operator sekolah sendiri. Kami hanya minta operator sekolah diperhatikan oleh pemerintah tidak lebih. Kami hanya minta operator sekolah dihargai oleh pemerintah tidak lebih. Salahkah operator sekolah minta untuk diprioritaskan mendapatkan tunjangan tersebut, karena operator sekolah sudah menyelamatkan uang negara miliaran bahkan triliunan rupiah. Semoga dengan cara seperti ini pemerintah dapat memperhatikan dan memprioritaskan kami operator sekolah dengan layak. Terima kasih.